Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Uktavia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Balagha 2 di bagian ilmu bayan yang berjudul Fawaid wa Taqsim wa Tabaqoh Tasbih. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Ustazah Siti Sulekho MPD. Nah, selanjutnya yakni pembahasan materi. Ada 3 poin penting yang akan saya bahas di sini, yakni yang pertama fawaidut tasbih, yang kedua at-tasbihu bi'tibaril ghardi ila maqbuli wa ila mardudin, dan poin yang ketiga yakni balaghatut tasbih. Poin yang pertama yakni fawaidut tasbih. Ada 8 kaidah di sini, yakni kaidah pertama bayanul hal, kaidah kedua bayan imkanul hal, kaidah ketiga bayan miqdar haluhu quwata wa du'aha, kaidah keempat takwirul hal, kaidah kelima bayan imkanul wujud, kaidah keenam al-madhu wa takhsinuhu, kaidah ketujuh at-tasywiyuhu wa taqbihu, dan kaidah kedelapan yakni al-istidrof. Fawaidut tasbih ialah tujuan tasbih dilihat dari segi musyabahnya. Kaidah yang pertama yakni bayanul hal. Bayanul hal ialah menjelaskan keadaan musyabah, yakni pada saat kondisi musyabah belum diketahui sifatnya, dan setelah dibuat tasbih maka akan diketahui sifat musyabahnya. Contohnya, Khalidun kal arnabi fil harki. Khalid seperti kelinci dalam hal kelincahannya. Nah, jadi di sini jika hanya menyebutkan Khalidun kal arnabi, itu pendengar belum paham maksud dari ucapan. Lalu diberi tasbih fil harki dalam kelincahannya. Nah, tasbihnya di sini ialah fil harkinya, menjelaskan keadaan musyabahnya. Jadi musyabahnya ini kan Khalid. Khalid seperti kelinci dalam hal apa? Dalam hal kelincahannya. Jadi saking lincahnya Khalid, dia sampai diumpamakan seperti lincahnya kelinci. Kaidah yang kedua yakni bayan imkanul hal, menjelaskan kemungkinan keadaan musyabah, yakni ketika musyabah disandarkan pada sesuatu hal yang dianggap aneh dan keanehannya tidak bisa hilang kecuali dengan menuturkan hal yang membandinginya. Contohnya, Ahmadu kal khirbai fit taghyiri. Ahmad seperti bunglon dalam hal perubahannya. Nah, seorang manusia jika disamakan dengan bunglon kan aneh. Bunglon dapat berubah warna, sementara manusia kan tidak bisa. Nah, jadi di sini yang dimaksud perubahannya bukan warnanya, entah yang suka berpindahnya atau suka tidak konsisten. Jadi ketika disandarkan baru paham apa yang disamakan antara musyabah bih dengan musyabahnya. Kaidah yang ketiga yakni bayan miqdar haluhu quwata wa du'aha, menjelaskan kadar kuat atau lemahnya keadaan musyabah. Yakni ketika keadaan musyabah telah diketahui sifatnya secara global, kemudian tasbih menjelaskan kadar dari sifat tersebut. Contohnya, al-labanu kal kunni fil launi. Susu seperti kapas dalam hal warnanya. Nah, di sini bayan miqdar berarti takaran. Di sini susu warnanya sama seperti kapas, yakni berwarna putih. Kaidah yang keempat yakni takrirul hal, menetapkan atau meyakinkan keadaan musyabah kepada pendengar, yakni ketika keadaan yang disandarkan kepada musyabah membutuhkan penetapan atau penjelasan yang lebih jelas. Contohnya, al-ibadatu bila ilmin kasyajarati bila samari fi manfaatihi. Ibadah tanpa ilmu seperti pohon tidak berbuah. Dalam hal apa? Dalam hal manfaatnya. Yakni ini contohnya jika kalimat fi manfaatihi tidak disebutkan, pendengar tidak akan paham kenapa orang yang ibadah tanpa ilmu diibaratkan sebagai pohon yang tidak berbuah. Nah, jika diberi tasbih fi manfaatihi, jadi
akan memahamkan seseorang jika ini disamakan karena manfaatnya. Jadi ibadah tanpa ilmu kan kayak gamblang gitu. Kalau pohon tidak berbuah kan tidak ada gunanya. Jadi kalau orang ibadah tanpa ilmu itu seperti tidak berguna. Kaidah selanjutnya yakni bayan imkanul wujudi, menjelaskan kemungkinan wujudnya musyabah. Yakni musyabah merupakan sesuatu yang langka wujudnya dan tidak mungkin wujud. Kemudian didatangkan tasbih sebagai petunjuk bahwa perkara tersebut mungkin terjadi. Contoh, Ahmadu kal ulama'i fil bari'i. Ahmad seperti ulama dalam hal kecakapannya. Jika hanya Ahmad diserupakan dengan ulama, kan itu sedikit mustahil karena entah dalam hal pemahaman, kecakapan, itu kan tidak mungkin melebihi ulama tersebut kan si Ahmadnya ini. Jadi ini langka terjadinya. Kaidah selanjutnya yakni al-madahu wa taksinu, memuji musyabbah, yakni memuji, menyanjung atau menganggap baik musyabbah supaya disenangi. Contohnya, Aliyun kazugluli fis sabati. Ali seperti melatih dalam hal kesetiaannya. Merpati kan terkenal dengan kesetiaannya. Jadi Ali ini saking patuh, saking setianya, saking amanahnya, dia sampai diserupakan dengan merpati. Kaidah selanjutnya yakni at-taswiyuhu wa taqbihu, menjelekan atau menghina musyabbah, yakni menjelekan, menghina atau menganggap buruk musyabbah agar dibenci. Contohnya, anta kal fili fil kabiri, kamu seperti gajah dalam hal kebesarannya. Nah, gajah yang kita lihat kan terkenal dengan besarnya. Dan jika orang disamakan dengan gajah, berarti orang tersebut sangat besarnya sampai orang-orang menyebutnya sebagai gajah. Nah, itu kan disebut sebagai ejekan atau hinaan yang membuat mereka jadi dibenci oleh pendengar. Kaidah selanjutnya yakni al-istidrof, menganggap baru dan juga aneh, yakni ada kalanya musyabbah ditambahkan dalam bentuk yang tidak mungkin secara lazimnya. Contohnya, fikruhu kamudallati fil wadhifati, pikiranmu seperti payung, hanya berfungsi ketika terbuka. Di sini payung itu kan kalau tertutup atau tidak hujan kan payungnya tidak bermanfaat. Nah, kenapa pikiran kok bisa disamakan dengan payung? Jadi intinya pikirannya ini jarang digunakan. Poin yang kedua yakni at-tasbihu bi'tibaril wadi ila makbul wa ila mardudin. Tasbih dilihat dari segi diterima atau ditolaknya. Di sini ada dua yakni hasan makbul dan juga qabih mardudin. Hasan makbul ialah tasbih yang telah memenuhi tujuan-tujuan yang telah disebutkan. Nah, tujuannya antara lain, yang pertama, musyabbah bih lebih dikenal daripada musyabbah jika tujuannya untuk menjelaskan keadaan musyabbah. Tujuan kedua, musyabbah bih merupakan sesuatu yang lebih sempurna pada wajah syibehnya. Tujuan ketiga, keadaan musyabbah bih di dalam menjelaskan kemungkinan wujud bisa diterima ketetapannya dan diketahui oleh mukhatab atau diketahui oleh pendengar. Nah, sementara qabih mardudin yakni tasbih yang tidak memenuhi tujuan yang diharapkan, yakni tidak adanya wajah syibeh yang menghubungkan antara musyabbah dan musyabbah bih, atau dengan kata lain ada wajah syibehnya tapi jauh yang tidak menyambung. Langsung ke contohnya yakni contoh hasan makbul, yakni tasbih yang telah memenuhi tujuan-tujuan yang telah disebutkan. Contohnya, ainuhu kan nujumi fis sabihi, musyabbahnya ainuhu, an-nujumi sebagai musyabbah bihnya. Tujuannya tadi ialah musyabbah bihnya lebih dikenal daripada musyabbahnya. Nah, an-nujumi ini kan bintang. Tentu orang akan lebih tahu bintang daripada matanya si musyabbah ini.
Ainuhu kan nujumi fis sabihi, matamu seperti bintang dalam sinarnya. Tujuan pertama yakni masuk musyabbah bih lebih dikenal daripada musyabbah. Dan yang kedua, musyabbah bih merupakan sesuatu yang lebih sempurna pada wajah syibih, bintang terkenal dengan sinarnya. Dan contoh ini juga bisa dipahami dan bisa diterima oleh si pendengar. Contoh qabih mardudin, yakni tasbih yang tidak memenuhi tujuan yang diharapkan. Contohnya, Hindun kadubati fis shaghirati. Hindun seperti beruang dalam hal kecilnya. Beruang yang kita lihat secara nyata ialah dengan kebesarannya. Beruang terkenal besar. Jadi, jika manusia disamakan seperti beruang dalam hal kecilnya, itu sebuah ketidakmungkinan. Jadi, antara wajah syibihnya dengan musyabbah dan musyabbah bihnya tidak nyambung. Poin yang ketiga yakni balaghatu tasbih, yakni tasbih yang memiliki nilai sastra dan tasbih yang wajah syibih serta alat tasbihnya tidak disebutkan. Ada 3, yakni paling tinggi nilai sastranya, tengah-tengah nilai sastranya, dan juga paling rendah nilai sastranya. Yang pertama, paling tinggi nilai sastranya. Contoh, Muhammadun kal badri fil jamili. Muhammad seperti bulan purnama dalam hal keindahannya. Tasbih yang membuang wajah syibih dan adat tasbihnya. Contoh, Muhammadun badrun. Muhammad seperti bulan purnama. Yang kedua, tasbih yang membuang wajah syibih, adat tasbih dan juga musyabbahnya. Contoh, badrun, bulan purnama. Selanjutnya yakni tengah-tengah nilai sastranya. Contohnya, Muhammadun kal khusufi fid dawi. Muhammad seperti gerhana bulan dalam hal apa? Dalam hal terangnya. Di sini ada 4, yakni tasbih yang membuang wajah syibihnya menjadi Muhammadun kal khusufi. Muhammad seperti gerhana bulan. Yang kedua, tasbih yang membuang adat tasbih. Contohnya, Muhammadun khusufun fid dawi. Selanjutnya, tasbih yang membuang wajah syibih serta musyabbahnya menjadi kal khusufi. Yang keempat, tasbih yang membuang adat tasbih serta musyabbahnya menjadi khusufun fid dawi. Yang terakhir yakni paling rendah nilai sastranya. Contohnya, Muhammadun kal misbahi fil barraqi. Muhammad seperti lampu dalam hal cahayanya. Dibagi menjadi 2, yakni tasbih yang menyebutkan wajah syibih, ada tasbih musyabbah bih dan juga musyabbahnya menjadi Muhammadun kal misbahi fil barraqi. Yang kedua, tasbih yang menyebutkan wajah syibih, ada tasbih serta musyabbah bih tanpa musyabbahnya menjadi kal misbahi fil barraqi. Syukron katsiron. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.